Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa LNJ TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Hermi Syafruddin di Dialog Spesial. Dan malam hari ini kita memiliki tema yakni mengenal lebih dekat penyakit tidak menular yakni diabetes mellitus. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan narasumber kita malam hari ini. Yang pertama adalah Dr. Apmes Sumule. Benar ya dokter ya? Benar. Selamat malam dokter. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana suasana atau mungkin keadaannya malam hari ini, sehat? Luar biasa sehat. Luar biasa sehat. Dokter harus sehat ya? Iya. Sebagai contoh soalnya. Harus jadi teladan soalnya. Harus dalam jadi teladan. kesehatan, Baiklah. ya. Di sebelahnya ada Mbak Lindra Exwawatik AMD Cup, benar? Ya, benar sekali. Benar sekali. Mbak adalah koordinator penyakit tidak menular di Puskesmas Bontang Selatan 1. Iya. Betul. Dokter Apmes dari Puskesmas Bontang Lestari ya? Iya betul. Ya dari betul. Ini dokter walaupun berjauhan tetap bisa berkoordinasi ya. Ya, betul. kita tetap satu. Tetap satu. Baiklah. Nah, pemirsa LNJ TV, karena kali ini kita membahas tentang penyakit tidak menular, lebih spesifiknya kita akan membahas diabetes mellitus. Kita punya cuplikan atau tayangan video sebelum kita bahas apa materi kita malam hari ini. Selamat menyaksikan. Orang bisa saja berpikir dia sehat. Padahal belum tentu loh. Tanpa disadari, setiap orang berisiko terkena berbagai penyakit. Makanya, periksa kesehatan secara rutin. Periksa terus, enjoy terus. Masyarakat hidup sehat germas, benar ya dokter ya? Iya betul. Mbak. Oke, kalau misalnya kita lihat cuplikan video itu, sekilas terlihat ada seorang laki-laki yang bertemu banyak orang dan ketika kita lihat dari matanya dia bisa teridentifikasi penyakit yang banyak ya. Dan itu adalah penyakit-penyakit yang tidak menular. Iya betul. Betul. Nah, kita sekarang mungkin lebih spesifik bertanya tentang diabetes mellitus. Sebenarnya apa sih diabetes mellitus ini? Ya, berbicara mengenai diabetes mellitus, diabetes mellitus merupakan salah satu jenis penyakit yang menular. Dan diabetes mellitus itu sendiri merupakan penyakit metabolik menahun yang disebabkan oleh dua penyebab. Pertama itu karena produksi insulin oleh pankreas yang kurang, dan yang kedua itu karena adanya resistensi tubuh terhadap insulin, atau dengan kata lain, insulin yang digunakan atau insulin yang diproduksi itu tidak digunakan secara efektif oleh tubuh. Oh oke, baiklah, itu seperti secara ilmiah ya. Iya, Kalau betul. misalnya bahasa yang paling mudah, maksudnya menyerang ke organ apa yang terjadi, apakah ada kualitas yang menurun atau mungkin kerja salah satu organ yang tidak maksimal atau seperti apa? Ya, kalau secara singkatnya mungkin diabetes itu peningkatan kadar gula dalam darah. Oh ya, peningkatan kadar gula Dalam darah. Penyebabnya tadi ada dua ya. Iya. Yang menuhun tadi itu maksudnya apa dok? Maksudnya penyakit menahun itu maksudnya dia bisa menyebabkan komplikasi ke berbagai organ. Oh oke, baiklah, berarti awalnya mungkin diabetes dulu, terus nanti bisa kalau misalnya bisa berkembang menjadi penyakit-penyakit lainnya. Iya, bisa menyebabkan penyakit lain. Oh, bisa menyebabkan bahkan. Iya. Oh, Bisa oke. menjadi faktor risiko munculnya penyakit-penyakit lain. Oh, Seperti oke. itu, ya. Nah, seperti yang kita tahu nih, saya pernah dengar kalau misalnya diabetes itu ada diabetes 1 dan ada diabetes 2. Itu bedanya apa? Ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, diabetes tipe 1 itu lebih kepada produksinya. Produksi insulin di pankreas. Jadi diabetes tipe 1 itu karena pankreas memproduksi insulin itu tidak cukup atau kurang. Nah, jadi masalahnya ada di produksinya itu di pankreas. Sedangkan diabetes tipe 2 itu lebih kepada resistensi insulin terhadap tubuh sehingga mengakibatkan kadar gula dalam darah itu meningkat. Seperti itu. Itu yang tipe 1 dan tipe 2 bedanya di situ ya. Bedanya di situ. Oke. Mungkin kalau misalnya ini siapa tahu nih ada pemirsa yang TV adik-adik mungkin ya, sekalian kita belajar. Sebenarnya kan tadi Dokter Apmes memberitahukan tentang fungsi dari pankreas itu. Sebenarnya organ pankreas itu secara detail apa sih sebenarnya fungsinya, apa untuk apa gitu?
Pankreas itu secara umum dia banyak fungsi. Salah satunya itu tadi memproduksi insulin. Terus ada juga di pankreas juga itu kalau misalnya sel darah merah kan umur sel darah merah kan maksimal 120 hari. 120 hari Ya, betul. kalau misalnya umur sel darah merah sudah mati itu dia timbun di pankreas. Oh gitu. Ya, betul. Berarti pankreas tadi fungsi yang pertama adalah yang insulin tadi tuh ya. Ya. Kalau insulin sendiri itu fungsinya untuk Mengontrol metabolisme gula dalam darah. Jadi dia mengubah gula yang dalam darah menjadi energi. oh iya betul ya, karena memang apa yang kita konsumsi itu jadi gula, gulanya jadi energi. Iya betul. Gunanya insulin di situ. Oh Ya. gitu, oke baiklah. Ini kita belajar IPA biologi ya sekalian ya. Kita lihat tadi beberapa tayangan tadi itu memberitahu ada apa, kasih tanda di beberapa organ, terus tuh dia ngasih tahu nama penyakitnya apa. Terus saya sempat lihat diabetes kalau nggak salah di lehernya tadi ada sesuatu. Gejala-gejala apa sih yang biasa kita bisa lihat kalau orang yang memiliki penyakit diabetes? Secara umum ada istilahnya trias atau bukan trias, gejala klasik Oh, gejala diabetes klasik, ya. oke. Gejala klasik diabetes itu pertama sering haus, sering lapar, sering buang air kecil terutama malam hari dan penurunan berat badan secara drastis. Secara drastis. Iya betul. Oke, baiklah. Itu kan ada banyak, ada 6 tadi. Sering makan, sering buang air tuh kategori seringnya ini sampai berapa kali dalam sehari atau bagaimana nih? Iya, maksud saya sering makan itu maksudnya sering merasa lapar. Oh, sering merasa Iya, lapar. walaupun dengan aktivitas fisik yang berat, Hah? hanya santai aja, cuman itu sering ingin Merasa, makan, ya sering merasa lapar. Oh, Seperti itu. oke. Terus buang air kecilnya terutama pada malam hari, sering bangun malam hari untuk buang air kecil. Oh gitu. Ya. Berarti salah satu kalau misalnya kita warnanya mungkin yang biasanya ketika kita sudah istirahat tidur, yang biasanya tidak pernah ke kamar mandi lagi sampai pagi, terus tiba-tiba kita jadi lebih sering ke kamar mandi saat malam hari, itu berarti salah satu gejala ya. Iya. Tapi harus diingat juga kalau banyak minumnya, terus buang air kecilnya banyak juga jangan terlalu parno gitu. Kadang ada orang kan yang ini langsung aja jangan-jangan sih kena gula kayak gitu kan. Jadi Jangan juga ya. di intake-nya yang masukannya airnya banyak, tapi pas malam kan sebelum tidur banyak nih minumnya. Betul. Ternyata pas tengah-tengah malam ada bangun beberapa kali, itu mungkin normal saja. Yang nggak normal ya dok ya, yang dia nggak minum banyak sebelum tidur, Betul. tapi BAK-nya banyak, Oh, begitu. itu harus diwaspadai ternyata. Iya, jadi nggak dihantam rata gitu. Ini nanti rasa lapar, tapi berarti sama dengan kalau misalnya rasa lapar itu datang ketika kita memang aktivitasnya Iya, itu harus olahraga. dibedakan di situ. Oh iya, oke baiklah. Mungkin pada saat kondisi kita biasa-biasa aja, yang seharusnya belum saatnya untuk makan atau belum saatnya untuk buang air kecil, tapi tiba-tiba merasakan hal itu berarti baru itu gejala Iya, ya. betul. Oke, baiklah. Kita beralih sebentar ke Mbak Lindra. Mbak Lindra, kita udah mulai kenalan sedikit nih tentang diabetes, tapi mungkin kita langsung coba cari tahu bagaimana sih sebenarnya cara mencegahnya supaya penyakit tidak menular diabetes mellitus ini tidak merambah kemana-mana. Ya, sebenarnya pemerintah kita udah punya program bagus banget, jargonnya cerdik. Cerdik. Oke. Cerdik itu bisa digunakan untuk mencegah penyakit-penyakit PTM yang lain, penyakit-penyakit tidak menular yang lain. Cerdik yaitu C-nya ya, biasanya kalau ada yang cerdik, berarti itu jargonnya dari teman-teman Dinas Kesehatan. Nah, itu cerdik C, cek kesehatan secara berkala. Jadi setiap bulan bisa cek, atau 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali boleh. Kemudian enyahkan asap rokok. Jadi buat yang merokok, mulailah untuk bisa berhenti merokok atau tidak menularkan asap rokoknya ke Orang lain. orang lain. Ngerokok isap sendiri asap-asapnya. Ya, begitu. Kemudian R, rajin berolahraga. Jadi bisa berolahraga seminggu 3 kali, minimal 1 kali olahraga itu adalah setengah jam. Oke. Seperti itu. Kemudian D, diet seimbang. Nah, ini yang mungkin agak berat karena bagi kita nih makan nih enak ya. Benar. Tapi boleh makan enak, tapi jangan berlebihan. Dilihat
dikontrolnya tuh yang tadi melalui ceknya. Betul. Kemudian istirahat cukup. Jadi kalau kita orang dewasa cukup istirahat tidur 8 sampai 6 jam sehari. Kemudian K, kelola stres. Dan ternyata ini stres itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Kalau terlalu stres, biasanya salah satu contoh yang paling gampang. Kalau stres pekerjaan banyak, jadi lupa makan, akhirnya sakit mah. Betul. Seperti itu. Salah satu kita bisa mencegah penyakit-penyakit tersebut dari cerdik itu tadi. Sudah dirangkum di situ Sebenarnya yang semua. lebih cerdik itu ya, Iya. cek kesehatan secara rutin, terus Iya. E-nya adalah Enyahkan asap rokok. enyahkan ya. Iya, enyahkan. Di garis bawahi Iya. baik-baik, enyahkan asap rokok itu, terus R-nya Rajin olahraga. rajin olahraga, D-nya diet seimbang tadi, Iya. terus I-nya adalah Istirahat cukup. istirahat cukup 6 sampai 8 jam ya untuk Iya, orang dewasa. untuk yang tidur. Untuk tidur. Dan Bukan istirahat main HP ya. ya tidur. Oke, benar-benar tidur, terus yang terakhir Kak kelola. Kelola stres. Ini memang agak-agak susah ya. Susah gampang. Tapi Karena- kalau tidak dicoba tidak akan bisa. Betul, karena kayaknya kemampuan seseorang untuk mengelola stres itu nggak semuanya bisa ya. Iya, benar. Kadang-kadang kepikiran tuh sampai kepikiran banget, Iya. tidur nggak cukup jadinya, makan juga nggak cukup ya. Jadi pernah nambahin ya. Boleh. Pernah ada yang meneliti bahwa kenapa sih gula darah nggak turun-turun? Oh iya, oke. Ya kan, ternyata sudah olahraga, sudah minum obat, sudah melakukan mengatur pola makan apa yang boleh dan tidak boleh, tapi tidak turun juga ternyata dari stres. Oke, baiklah. Stresnya itu ternyata juga mempengaruhi kadar gula darah ataupun tekanan darah Oke, baik. dan banyak yang lainnya. Aduh, jadi Iya. awal mulanya stres malah tambah banyak Iya, penyakit-penyakit seperti yang itu. bermunculan ya. Oke, Mbak Lindra, ini kan kita mungkin bisa sekalian sharing atau mengenyahkan mitos-mitos yang beredar, mungkin ada yang salah dan ternyata memang ada yang benar. Nah, saya ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan nih. Apakah benar kalau misalnya orang tua kita mengidap penyakit diabetes akan pasti menurun ke kita, dan kalau misalnya orang tua positif berarti kita sebagai anaknya juga positif diabetes mellitus? Kalau sekarang kayaknya itu bisa, benarnya itu mitos itu mungkin berapa persen saja sih. Nggak bisa 100% dikatakan genetik ya namanya. Penyakit yang diturunkan dari orang tua ke anak itu genetik. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit tidak menular semakin ke sini itu bukan lagi genetik, tapi karena kebiasaan yang diberikan oleh orang tua. Contoh ya, Pola hidup berarti. ya pola hidup. Jadi contohnya, saya nggak suka manis, tapi saya suka asin, Oke. ya kan? Karena dari kecil saya dibiasakan oleh ibu saya untuk makan makanan yang gurih. Gurih itu berarti kan ada asinnya lebih banyak ketimbang manisnya. Manisnya, betul. Nah, jadi itu akan tertanam di kebiasaan saya, ya kan? Seperti itu. Jadi kebanyakan sekarang, apalagi anak-anak sukanya yang manis, es krim, Betul. permen, Coklat. dan minuman-minuman itu, Iya, ya lagi kan? ngetren Nah, sekarang. ya itu yang ada bubble-bubblenya. Nah, itu bolehlah kita minum, tapi jangan terlalu banyak. Dan untuk anak-anak mungkin kalau biasanya beli 1 gelas, ya kita bisa berikan mereka sedikit, karena itu kan enak ya manis itu. Dan itu akan saya nggak suka manis, saya sukanya gurih, saya suka asin, saya sukanya manis, saya nggak suka ini. Itu akan tertanam di diri kita, dan itulah yang menyebabkan kita menjadi punya sakit yang kayak gula, tekanan darah tinggi, seperti itu. Oke, baiklah. Berarti dari pola hidup ya. Iya, betul Awalnya sekali. mungkin orang berpikir genetik. Genetiknya itu mungkin karena kebiasaan. Ketika orang tuanya suka asin, ya kemungkinan anaknya juga suka asin. Iya. Jadi akan menurun kebiasaan-kebiasaan Iya. itu. Tapi ada kemungkinan berarti tidak genetik, dengan cara maksudnya kalau ketika orang tua diabetes, ada kemungkinan besar juga anaknya tidak mengidap ketika dia bisa mengubah pola hidupnya itu ya. Ada kemungkinan tidak mengidap kalau kita tidak mengikuti polanya. Betul. Kalau kita tetap sama, pasti lebih besar resikonya. Oke, lebih Seperti besar itu. resikonya. Iya. Baiklah. Nah, sebenarnya apa saja sih perubahan? Ini mungkin ketika kita sudah tahu, oh saya terkena nih penyakit diabetes mellitus. Perubahan pola hidup yang seperti apakah yang harus saya lakukan ketika saya sudah mengidap? Perubahannya itu yang pasti satu, kita harus rajin kontrol. Kontrol. Oke. Kontrol gula darah
setiap 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya? Iya, jadi jangan juga tiap habis makan kontrol, nggak juga kayak gitu. Ada memang yang seperti itu, saking pengen taunya gula darah saya ini berapa nih sampai beli alat sendiri, ada. Cuma sebaiknya karena kita menunggu reaksi obat, harus dievaluasi, berarti 1 bulan sekali kontrol, kemudian datanglah ke orang yang tepat. Maksud saya adalah tenaga kesehatan. Contohnya kan ini berhubungan dengan diabetes ini kan makanan ya. Betul. Nah, jadi datanglah ke ahli gizi. Di Bontang nih luar biasa sudah disediakan ahli-ahli gizi di puskesmas ataupun rumah sakit di Bontang. Silakan datangin, silakan bertanya apa yang boleh dimakan untuk orang-orang dengan diabetes mellitus tipe 1, tipe 2. Itu mereka atau kami di fasilitas kesehatan pasti akan senang sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi yang ketiga adalah olahraga. Jadi tidak bisa kita mengharapkan saja minum obat, kemudian mengatur pola makan, tapi kita tidak olahraga. Karena sudah banyak yang membuktikan bahwa olahraga saja tidak minum obat, tidak mengatur makan, tidak turun. Kemudian mengatur pola makan, olahraga, tapi tidak minum obat, tidak turun. Nah, itu sudah ada yang membuktikan. Jadi harus tiga-tiganya bekerja sama kita melakukannya itu. Dan harus komitmen. Harus komitmen. Iya. Susah tuh. Iya benar, Kadang benar sekali. Itu besar. Ya, komitmennya yang tapi susah. komitmennya yang susah. Berarti butuh dukungan dari keluarga ya pasti. Iya, betul sekali. Orang-orang sekitar. Oke, Mbak Lindra, kan kita udah tahu nih kalau misalnya ternyata kandungan gula tinggi di dalam darah itu adalah bahasa yang mudah kita terima ketika seseorang penyakit diabetes mellitus. Berarti kapasitas atau gula yang biasa kita harus konsumsi harus dikurangi ya ketika sudah terkena penyakit tersebut. Kenapa jumlah gula yang dikonsumsi harus dibatasi secara spesifik? Apakah memang benar-benar makan nasi nggak boleh, nasi putih misalnya ganti? Emang ada takaran khusus nggak sih gula yang harus kita konsumsi itu per hari berapa? Oh iya, itu ada dari Kemenkes. Itu kita jargonnya gagils. Iya Pak ya, gagils. Nah gagils itu jumlah konsumsi gula, garam dan lemak yang harus dipatuhi ya, dipatuhi. Kalau dibatasi ya memang segitu sih. Jadi harus dipatuhi untuk dikonsumsi oleh kita sehari-hari. Jadi ini kita sehari sebagai masyarakat normal ya, bahkan sehat sakit ya segitu. Kalau sakit ya berarti gulanya mungkin lebih sedikit lagi. Seperti itu. Gagils gulanya itu mohon dikoreksi ya Pak kalau saya salah ya. Jadi kalau gulanya itu 4 sendok teh per hari. Waduh. Ini belum berapa. Saya ngitung berapa kali saya minum teh nih dalam mungkin tehnya sudah 2 sendok gitu ya. Nah, itu sudah harus dikurangin berapa nih sisanya? Kayak gitu. Gula, terus garam 2 sendok teh, lemaknya 1 sendok teh. Benar nggak Pak? Iya betul. Alhamdulillah. Takutnya saya salah ngomong ya. Gitu. Jadi 4 sendok gula, 2 sendok garam dan 1 sendok lemak itu minyak goreng dan teman-temannya yang berlemak itu. Jadi bayangkan kita sudah makan gorengan 1 hari berapa? Hello gorengan. Itu seperti itu. Jadi kenapa harus dibatasi? Tadi balik lagi, ketika sesuatu yang berlebihan seperti gula, kita terlalu banyak makan, maka pankreas kita kan akan lelah. Benar. Jadi insulin tidak bekerja maksimal, gula darah meningkat, jadilah diabetes. Diabetes. Oke, baiklah. Semoga masyarakat di Kota Bontang mendengarkan kita berbicara ini jadi sadar ya Mbak Lindra ya. Bismillah, semoga tersampaikan. Oke, nah saya juga pernah dengar nih kenapa penderita diabetes mellitus ini harus menjaga kaki mereka itu tetap bersih dan bebas dari luka. Oke. Ini tadi sama hubungannya dengan gula darah ya, karena diabetes mellitus. Jadi sedihnya sebagai penderita diabetes itu ketika gula darah kita lebih dari 200, ini gula darah sewaktu ya, saya sampaikan dulu. Gula darah itu pemeriksaannya ada 3 macam. Oke, dari gula darah sewaktu, gula darah puasa,
kemudian gula darah 2 jam setelah makan. Oh gitu. Gula darah puasa yaitu gula darah yang akan kita periksakan ketika kita disuruh oleh dokter, Bapak Ibu puasa ya dari jam 12 malam sampai nanti pas mau diperiksa. Oh oke. Seperti itu. durasinya berapa Itu lama gula biasanya? darah puasa dari jam 12 malam sampai jam 8 biasanya pagi. kan Oh, kami oke. periksanya. Nah, itu namanya gula darah puasa dan itu nilai normalnya kurang dari 120 mg per dl. Oh oke. Seperti itu. 120. Kalau yang sudah makan atau 2 jam setelah makan itu biasanya kurang dari 200. Oh kurang dari 200 ya. Jadi kan kadang ada nih kita jalan-jalan ke apotik terus pengen lah ini cek. Itu kan kita udah makan, udah apa segala macam. Nah, itu adalah gula darah sewaktu. Sewaktu. Iya. Oke. Seperti baiklah. Terus hubungannya dengan Nah, menjaga itu bersih. ketika kita lebih dari 200, gula darah akan mengental. Ya, Ya kan? Gimana sih kalau cairan yang kental jalannya laju atau lambat? Lambat. Nah, lambat kan. Jadi kita bayangkan itu pembuluh darah kita tuh seperti selang yang dialirin lambat oleh cairan atau air yang lambat banget kayak Airnya lumpur gitu kental kan, gitu, kental banget. lumpur. Nah, sementara tujuannya jauh. Oh, oke. Kan ini jantung nih. Mau ke otak, mau ke Mau kaki. mau kemana ke seluruh tubuh. Tapi karena lambat, bagian terjauh dari tubuh kita adalah kaki. Oh iya benar, iya. Makanya kenapa orang-orang dengan gula darah itu kadang tidak terasa kalau kakinya luka. Karena itu tadi kalau sudah sensasi atau apa namanya pembuluh darahnya itu turun, darahnya itu turunnya lambat, mencapai ujung-ujung kakinya lambat, maka sensasi sakit itu jadi lebih berkurang. Kayak sensasi sakitnya, maksudnya ketika kita terhantup atau Nggak terasa. Nggak terasa. Oke, Seperti oke. itu. Jadi akhirnya kalau ada luka banyak sih contohnya ketusuk kerikil, ketusuk apa, Atau tergesek. gatal itu bisa jadi luka. Iya. Iya, gatal itu tadi digigit nyamuk terus digaruk kan Karena nggak berasa sakit. karena nggak sakit Iya, ini iya, digaruk terus. luka, digaruk terus akhirnya luka yang kecil. Jangan salah, luka kecil itu kalau udah merah berarti sesuatu kan. Aduh. Seperti itu. Jadi makanya harus menjaga kebersihan kaki, kemana-mana harus menggunakan alas kaki, kemudian harus alas kakinya tidak boleh kesempitan. Kalau kesempitan pasti lecet kan kaki Betul, kita, betul. lecet pun bisa menjadi luka. Wow. Jadi itu karena diabetes adalah ibunya penyakit ya Pak ya. Iya, Benar. betul. Iya, karena dia mendatangkan yang lain gitu. Jadi kalau orang-orang dengan diabetes rajin-rajin merawat kaki. Kalau sudah ada lukanya, bukan berarti karena lukanya itu udah ini ya jarang kena air, pasti nggak dicuci atau apa. Jangan seperti itu malahan. Tapi malah harus dibersihin, dielap. Tapi yang luka jangan dikasih air. Sekelilingnya yang kering biasanya banyak yang terkelupas itu kulitnya, silakan diberikan pelembab apapun, boleh minyak zaitun, boleh lotion apapun, jadi dia tidak gampang untuk terkupas. Oh iya, oke. Seperti Baiklah, itu. Seperti itu ya. Iya. Oke, kembali lagi ke Dokter Ames. Dokter Ames, ternyata kita ini udah tahu kalau misalnya Kota Bontang ini udah mulai gencar untuk masalah DBD ya, karena udah ngeliat posternya banyak di mana-mana. Ternyata ketika ngobrol sama teman-teman tenaga kesehatan di puskesmas itu, DBD itu salah satu penyakit yang sering diderita, tapi ternyata ada yang lebih sering lagi. Salah satunya diabetes ini. Kalau boleh tahu, kalau di puskesmas Bontang Lestari atau mungkin di Bontang secara umumnya, diabetes mellitus ini apakah termasuk yang tinggi atau seperti apa? Untuk angka namanya prevalensi ya, Ya, betul. prevalensi secara nasional itu masuk dalam 5 besar. 5 besar, Ya. yang Yang diabetes tertinggi mellitus. ya, Oh, diabetes mellitus. oke. Termasuk kalau misalnya pengalaman saya di Puskesmas Bontang Lestari itu diabetes yang pertama itu hipertensi, yang kedua diabetes. Oh, oke. Ya, itu yang paling banyak. Oke, ini kan Gitu, Puskesmas Pak. Bontang Lestari. Kalau Mbak Lindra dari Puskesmas Bontang Selatan 1 bagaimana? Sama dan iya sama. Dan sedihnya itu usianya yang makin muda. Penderitanya. Ya, Dok ya. Ya, betul. Oke. Kalau mungkin 2015 saya ini melihat dari kasus 10 besar penyakit PTM itu
usia 25 itu masih jarang. Oh, 25 jarang. Saat 2000 Sekarang 2019 ya. Alhamdulillah banyak. Sedihnya itu. Ada kalau saya bilang kalau lebih dari 5 itu kan mengkhawatirkan ya. betul. Nah itu jadi ya banyak mungkin semua puskesmas sama hipertensi dan diabetes itu kejar-kejaran ya Pak ya. Ya, saingan. Saingan ya. Posisi tertingginya mana gitu ya. Kalau dulu penyakit itu penyakit orang tua. Betul. Sekarang Identik. Yang muda juga bisa ya. Iya. Kalau maaf Mbak, sebetulnya. Iya. Kalau dulu itu mungkin umur 50-an lebih. Nah, Sekarang 30-an pun sudah ada yang kena. Sudah ada. Sudah ada Iya, ya. seperti itu. Saya deg-degan 30. Dan sedihnya lagi tuh anak-anak ada. Anak-anak juga bisa. Ada, Kalau Mbak Lindra tahu pernah menemukan pasien diabetes mellitus yang paling muda umurnya umur berapa? Kalau baru saja sih kita kan ada ini screening ke sekolah-sekolah. Nah ini dari ada beberapa sekolah yang kami dapatkan ya. Itu kan kalau usia kelas 1 SMA berarti 15 ya. Betul. 14-15 tahun betul. itu ada yang gula darah sewaktunya 230 berapa gitu. 230 dengan batas normalnya ada 200. Tapi ini anak-anak loh. Iya, anak-anak seharusnya belum sebanyak Ya, itu. itu dibontang dan mudah-mudahan itu nggak sampai parah. Jadi kan itu kalau kita dapat di lapangan kita evaluasi lagi ya. Betul, betul. Nah itu. Tapi yang di luar bontang nih ada yang anak-anak kecil. Bahkan dulu ada saya punya teman, ya dia dari SMP atau SD gitu sudah didiagnosa dengan gula. Aduh, diabetes mellitus dari SD ya. Iya. Wah, luar biasa. Kita balik lagi deh ke Dokter Agnes untuk membahas diabetes ini. Tadi kan kita udah tahu kalau misalnya gejala-gejala nih dok. Siapa saja sih? Kita udah mulai bahas tentang yang tadi kita bahas ini tentang siapa penderitanya. Kalau dokter bilang awalnya dulu itu 50-an ke atas. Nah sekarang udah mulai lebih spesifik umurnya. Tapi kalau misalnya ada kebiasaan-kebiasaan lagi nggak sih kalau misalnya kita seperti itu, oh berarti ini siapa saja yang paling beresiko? Bisa entah wanita perempuan atau mungkin pekerja tidak atau seperti apa? Sebenarnya tadi kalau dibilang yang paling berisiko ya, itu sudah sempat disinggung sama Mbak Lindra tadi. Sebenarnya secara garis besar ada dua. Yang pertama itu ada istilah yang dapat dimodifikasi. Modifikasi, Ya, oke. atau yang dapat dihindari maksudnya. Oke. Nah, terus yang kedua itu yang tidak dapat dimodifikasi atau yang tidak dapat dihindari. Nah, yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat dihindari itu pertama faktor genetik. Misalnya riwayat keluarga yang menderita gula. Nah, terus kedua faktor usia. Terus jenis kelamin biasanya jenis kelamin juga ya mempengaruhi. Terus kalau untuk ibu-ibu ya, itu biasanya kalau dia punya riwayat pernah melahirkan bayi di atas 4.000 gram atau 4 kilo. Oh, oke. Nah, itu punya potensi juga. Terus yang berikut itu dia punya riwayat lahir dengan berat badan di bawah 2.500 gram atau di bawah 2,5 kilo. Nah, itu yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak bisa dihindari. Tapi kalau yang dapat dimodifikasi ya seperti yang Mbak Lindra singgung tadi, itu lebih kepada gaya hidup. Betul, pola hidup Ya, pola hidup. Contohnya diet yang tidak seimbang. Kalau makan lebih tinggi karbohidratnya, lebih yang enak-enaknya yang daging-daging kan. Kurang sayur kan, kurang buah kan. Terus yang kedua hipertensi. Terus berikutnya dislipidemia atau kolesterol tinggi kan. Terus kebiasaan merokok. Terus aktivitas fisik yang kurang. Itu mungkin kalau misalnya kita kerja di kantor duduk aja gitu. Iya betul, minimal ya seperti yang Mbak Lindra bilang sudah singgung tadi, 30 menit dalam sehari atau 150 menit dalam seminggu. Harus beraktivitas fisik. Beraktivitas fisik ya. Ya, itu yang ya. Terus yang berikut itu seperti yang Mbak Lindra bilang tadi, kalau di SMA dia dapatkan yang di atas 200 ya. Betul, tadi Mbak 230 tadi. Itu biasanya masuk dalam kategori glukosa yang terganggu, TTG ya, toleransi glukosa terganggu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya GDS-nya di atas 200 belum tentu kita diagnosis dia dengan DM. Bisa saja dia masih toleransi glukosa terganggu. Nah, kalau misalnya dia sering kena toleransi glukosa terganggu atau gula darah puasa terganggu,
itu bisa naik tingkatannya menjadi DM. DM ya. Ya, Maksudnya itu seperti berarti itu. gejala dulu ya. Iya, betul. Kita ada kemungkinan ke sana tapi akan dievaluasi lagi seperti kata Mbak Lindra Iya, tadi harus ya. dievaluasi. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit kalau misalnya untuk kadar gula darah sewaktu itu kurang dari 200. Kalau yang gula darah puasa, saya koreksi sedikit Mbak ya, itu kurang dari 126. Oh, 126. Normal ya, kurang dari 126 atau 126. Oh, oke. Nah, terus kalau yang untuk tes toleransi glukosa oral atau TGO yang 2 jam Setelah makan? ya, itu ya kurang dari 200 atau Kurang dari 200. Oh, oke. Baiklah. Akhirnya ketika kita cek lab itu akhirnya bisa lihat sendiri ya, ini ya. normal atau enggak Tapi gitu. harus disesuaikan juga dengan itu saya tadi gejala Benar. klasik DM. Iya betul, Nah, harus tetap dikonsultasikan ke dokter. Iya. Baiklah. Oke, pemirsa LNG TV, luar biasa kita sudah cukup membahas tentang diabetes mellitus, tapi kita masih akan membahas lebih lanjut lagi dan masih ada topik-topik yang belum kami ulas. Untuk itu jika Anda ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya misalnya, boleh bergabung via telepon interaktif di nomor 551126 bagi yang di luar komplek PT Badak, dan untuk yang berada di dalam komplek PT Badak dapat menghubungi kami di nomor 1103. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sehat zaman now. Ayo, hidup sehat dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres. Pesan ini disampaikan oleh HR, HS Sections, HRD Department, Badak LNG. Kenali alat pelindung diri plus. Topi keselamatan digunakan untuk melindungi kepala dari paparan bahaya seperti kejatuhan benda ataupun paparan bahaya aliran listrik. Kacamata keselamatan digunakan untuk melindungi mata dari bahaya debu, partikel-partikel kecil, dan silauan sinar, serta percikan bahan kimia. Earplug dan earmuff digunakan untuk melindungi alat pendengaran dari intensitas suara yang tinggi. Earplug dapat mengurangi intensitas suara hingga 10-15 desibel, sedangkan earmuff dapat mengurangi hingga 20-30 desibel. Masker dan respirator digunakan untuk melindungi hidung dan mulut dari resiko bahaya seperti asap solder, bau bahan kimia, debu, dan gas. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia, tergores atau luka tangan akibat sentuhan dengan benda tajam. Dipakai saat bekerja dengan bahan kimia, pemasangan komponen, proses pemanasan, dan lain-lain. Sepatu keselamatan digunakan untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda seperti benda-benda tajam ataupun potongan baja, larutan kimia, dan aliran listrik. Ujung sepatu memiliki baja yang dibalut oleh karet sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Ayo, budayakan safety, gunakan APD yang sesuai sebelum bekerja. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen Badak LNG. Enyahkan asap rokok. Tahukah Anda, di dalam satu batang rokok mengandung berbagai macam racun? Masyarakat berhak menegur jika ada yang merokok di kawasan tanpa merokok. Berikut tips yang dapat Anda lakukan untuk berhenti merokok. Kuatkan niat, bulatkan tekad, minta bantuan kerabat dan keluarga, jauhi lingkungan para perokok, banyak minum air putih, cari kesibukan lain, atur target waktu kapan Anda akan berhenti merokok.
Jika Anda berniat berhenti merokok, maka jangan anggap itu sebagai pengorbanan. Anggaplah hal tersebut sebagai langkah untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ayo, enyahkan asap rokok dari lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh HRHS Section, HRD Departemen, Badak LNG. Self-lifting tips. Jangan angkat beban berat sendirian. Jika barang terlalu berat untuk diangkat sendirian, segera cari bantuan untuk mengangkatnya. Barang berat yang diangkat sendirian dapat menimbulkan resiko cedera punggung. Supaya terhindar dari resiko cedera punggung, perhatikan postur tubuh ketika mengangkat barang yang berat. Berikut adalah postur yang salah. Kaki lurus, punggung bengkok. Berikut adalah postur yang benar. Punggung lurus, kaki ditekuk. Ayo, budayakan hidup safety demi keselamatan di tempat kerja. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen Badak LNG. Baik pemirsa LNG TV, kembali lagi bersama kami di Dialog Spesial dan masih membahas tentang mengenal lebih dekat penyakit tidak menular yakni diabetes mellitus. Kita kembali lagi ngobrol sama Dr. Agnes Sumele. Dokter, kita udah banyak ngomongin tentang diabetes, mulai dari apa sih sebenarnya diabetes itu, terus gejala-gejalanya seperti apa, siapa yang paling beresiko. Nah, sekarang tadi dokter sempat menyinggung tentang ibu yang melahirkan bayi dengan berat minimal dan maksimalnya tadi ya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana risiko pada penderita diabetes yang sedang hamil? Ya, untuk ibu-ibu yang, kalau misalnya DM sendiri ada namanya DM gestasional. DM gestasional itu diabetes yang dapat pada saat kehamilan atau bisa saja sebelum dia hamil memang menderita diabetes. Oh, oke. Nah, resiko-risikonya itu banyak. Salah satunya itu misalnya penyulit pada saat lahir itu apa namanya? Ada namanya distosia bahu karena ibunya obesitas atau bayinya yang besar. Artinya pada saat mau lahir normal itu bahunya tertahan. Oh, bahu bayinya. Bahu bayinya tertahan, artinya sulit untuk, itu kan berisiko kalau misalnya bahu bayinya tertahan itu kalau lama jalan lahir kan risikonya efeknya ke bayinya. Kan bisa berakibat buruk. Yang kedua itu dampaknya biasanya kalau misalnya bayinya besar, kalau misalnya ibu-ibu yang DM biasanya kan bayinya besar. Kan? Itu apa namanya? Sulit untuk melahirkan normal biasanya. Harus sesar biasanya. Dan kemungkinan dampak yang berikutnya itu bayinya bisa terkena DM. Bayinya juga bisa terkena bisa kena DM. Masih bayi sudah bisa kena DM kan. Wow, bahaya ya ternyata ya itu risikonya. Bahayanya ya. risikonya. Berarti memang pada saat hamil kita memang benar-benar harus ngecek dan menjaga berat badan, bahkan tidak hanya ibunya tetapi juga bayi calon bayi di dalam kandungannya. Ya, betul. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah menderita DM sebelumnya, kalau misalnya hamil itu dia harus kontrol rutin ke puskesmas atau rumah sakit untuk kontrol kadar gulanya dengan terapinya. Berarti memang butuh perlakuan khusus ya? Iya betul, harus butuh perlakuan khusus untuk ibu-ibu hamil. Penyakit diabetes. Berarti penting nggak sih kalau misalnya kita nih
tes pack terus positif nih, alangkah baiknya mungkin benar-benar langsung cek kesehatan sekalian ya, apakah saya menderita diabetes ataupun tidak demi kehamilan tersebut. Iya, apalagi kalau misalnya seperti yang saya tadi, dia punya faktor resiko untuk ke arah oke. sana. Dengan gaya hidup atau Iya, gaya bahkan hidup, turunan dari iya, orang tua ya. Iya, itu harus cek. Gitu. Oke, kita udah tahu gejalanya, sudah ke tenaga kesehatan dan saya udah diberitahu bahwa penderita diabetes, mungkin pengobatan apa saja yang akan dilaksanakan? Untuk pengobatannya sebenarnya kalau untuk secara terapi medis itu ada dua, yaitu Ya. terapi oral atau terapi obat minum dan terapi suntik atau insulin. Oh, Nah, oke. cuman untuk tahap awal kalau misalnya penderita diabetes itu baru terkena, itu biasanya kita dokter itu lihat kadar gula darah puasanya itu berapa, kita sesuaikan. Jadi beberapa obat oralnya itu kan beberapa jenis. Itu bisa kita kombinasi. Oke. Ada yang minum pagi sebelum makan, ada yang siang dan malam. Seperti itu. Tapi kalau misalnya nih ada penderita DM yang tidak rutin kontrol, Iya. nakal dia. Nah, Nakal ya. dia sudah Pasti berobat. ada yang nakal Dia ternyata. sudah berobat, sudah enakan nih. Dia periksa ke dokternya, gula darah puasanya sudah normal. Berapa bulan kemudian dia tidak datang lagi. Saya sering dapat gitu. Sering gitu ya. Sering dapat. Biasanya itu yang rentan untuk resistensi obat oral. Nah, Oke. kalau sudah obat oralnya sudah resistensi, mau tidak mau harus naik ke tingkatan yang lebih tinggi, itu suntik insulin. Nah, kalau sudah sampai suntik insulin itu sudah lebih berat lagi. Dampak untuk risiko untuk terkena komplikasi akan itu lebih besar. besar. Oh, oke, seperti baik. itu. Karena seperti yang Mbak Lindra bilang, diabetes mellitus itu adalah ibunya ya. Ya, Jadi kalau misalnya kita tidak berusaha untuk menjaga gula darah itu dengan baik, akan bisa komplikasi dengan datangnya penyakit-penyakit yang lain. Iya betul, dan paling penting juga selain minum obat seperti yang Mbak Lina sudah singgung tadi, harus jaga pola hidup, terutama Bukan untuk menjaga, sebenarnya, makannya. merubah. Ya, merubah pola hidup. Aktivitas fisik dan ya itu kalau makan ya kurangi karbo, takaran gulanya. Takaran gulanya memang ya, benar-benar harus dijaga. Oke, seperti baiklah. itu. Ini pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh pasien untuk awal-awal nih biasanya, Dok. Bisa sembuh nggak sih, Dok, diabetes mellitus ini? Ini kalau dibilang bisa sembuh sebenarnya Bingung ya? makanya dibilang tadi salah satu kenapa diabetes itu menahun karena itu tadi. Diabetes itu sekali kena diabetes akan kena diabetes seumur hidup. Nah, cuman yang kita bisa jaga adalah mengontrol kadar gula dalam darah. Oke. Dengan mengontrol kadar gula dalam darah, kita mencegah untuk terkena faktor resiko atau komplikasi yang lebih berat. Oke, Nah, baiklah. jadi walaupun kita kena DM, tapi kita rutin kontrol setiap bulan, rutin berobat, jaga pola hidup, pola makan, maka kita akan tetap sehat. Maksudnya tidak akan terkena komplikasi penyakit lain. Oke, Seperti baiklah. itu. Dokter Agnes sepertinya ada yang bergabung bersama kami. Halo. Halo, Halo. Ini dengan siapa? Di mana? ini dengan Indra di Gunung Sari. Indah. Indra Oh, Indra. Di mana? di Gunung Sari. Oh, Mas Indra di Gunung Sari. Mas Indra mau bertanya atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Mau bertanya, Silakan. ini dok, saya kan pernah baca di internet kalau apakah penyakit diabetes dapat berujung cuci darah. Kalau iya, penyebabnya apa ya, dok? Mungkin itu aja. Oh, oke, baiklah. Sudah cukup, Mas Indra? Cukup. Iya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Nah, ini pertanyaan dari warga Kota Bontang nih ya. Bisa tidak penyakit atau penderita diabetes mellitus itu salah satu pengobatannya akhirnya nantinya bisa cuci darah? Seperti apa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, diabetes mellitus itu banyak komplikasinya. Betul. Salah satunya adalah gagal ginjal. Jadi gagal ginjal itu salah satu penyebab utama terjadinya gagal ginjal itu adalah karena diabetes. Oke. Kalau misalnya sampai cuci darah itu karena gagal ginjal sampai dia gagal ginjal stadium 4 atau stadium 5. Jadi bukan dia diabetes jadi cuci darah enggak. Enggak, oke. Jadi komplikasinya, penyakit lain yang timbulkan yaitu gagal ginjal tadi, makanya dia sampai cuci darah. Seperti itu. Karena seperti kita tahu bahwa diabetes itu dia menyerang sistem organ tubuh dan salah satu yang paling sering diserang itu adalah saraf dan pembuluh darah. Sedangkan sedangkan di ginjal itu pembuluh-pembuluh darah kecil itu paling banyak. Di situ kan darah disaring, Iya, betul. pertukaran darah, Iya. cairan disaring. Jadi kalau misalnya penderita diabetes yang tidak rutin kontrol, itu pembuluh-pembuluh darah halus yang kecil di ginjal itu gampang rusak. Kalau itu rusak makanya menyebabkan gagal ginjal. Gagal ginjal akhirnya
cuci darah. Itu Oke, maksudnya. Baiklah. Tapi memang benar-benar gagal ginjal yang harus cuci darah tuh yang stadium 4 dan 5 ya? Tergantung stadiumnya. Dari stadium awal juga bisa. Awal juga bisa. Iya, Oke. cuci darah. Oke, baiklah. Kita udah mulai membahas banyak tentang diabetes, bahkan ada interaksi dari penonton televisi di rumah. Kita mau bahas tentang satu topik yang lainnya, yaitu posbindu. Untuk itu, pemirsa Energi TV, silahkan saksikan terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Bagi kami, cek kesehatan rutin sangat penting. Makanya, kita sekeluarga rajin datang ke Posbindu. Di sini, kita dibekali ilmu untuk meningkatkan kesehatan dan menghindari faktor resiko penyakit tidak menular. Posbindu juga melakukan kegiatan deteksi dini, pemantauan faktor resiko PTM yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Posbindu juga dekat dengan kita. Mari cek kesehatan di Posbindu. Oke, baiklah. Itu adalah salah satu video ya untuk mengajak gerakan untuk warga Indonesia pada umumnya untuk ayo ke Posbindu. Kita tanyakan sekarang, Posbindu itu apa, Mbak Lindra? Posbindu. Nah, Ini masih saudara-saudaraan sama pos-pos yang Posyandu. lain. Saya panggil Posyandu aja Iya. soalnya. Masih apa ya? Posyandu saudaranya lah. Nah, saudaranya, Iya. oke. Jadi gini, pemerintah kita punya program untuk ke masyarakat itu, salah satunya namanya adalah UKBM. UKBM. Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat. Yang di dalamnya ada saudara-saudara tadi. Oh iya, ada Posyandu. Posyandu Balita, Nah. Posyandu Lansia, Posbindu, Pos UKK, Poskestren. Nah, itu ternyata banyak ya pos-posnya ya. Nah, kalau untuk di penyakit tidak menular, kita melaksanakan kegiatannya untuk melakukan deteksi dini penyakit-penyakit tidak menular tadi itu Oke. melalui Posbindu, Posbindu itu. Pos Pembinaan Terpadu. Pos pembinaan terpadu. Heeh. Oke. Yang sasarannya usia 15 sampai dengan 59 tahun. 15 sampai 59. Heeh. Itu bagaimana sistemnya? Maksudnya Posbindu itu ada di mana? Kapan? Kita yang datang atau kita didatangi atau seperti apa? Ya, Posbindu itu adalah di bawah puskesmas dan kelurahan. Oke. Jadi Posbindu atau pos-pos yang lain itu, usaha kesehatan berbasis masyarakat itu adalah miliknya masyarakat. Jadi timnya adalah dari masyarakat. Kalau kami menyebutnya kader. Oh iya, kader. Oke. Ya, kader. Nah, itu kapan, di mana, harus bagaimana itu adalah Posbindu miliknya masyarakat. Timnya adalah kader, bisa dari Bu RT atau siapapun yang mau bergabung. Kemudian dilaksanakannya bisa di mana saja. Oke. Boleh di rumah Salah satu warga. warga, boleh di masjid, Oke. boleh di tempat-tempat umum yang lain, pasar, bahkan boleh di kantor-kantor. Oh, oke. Ya, sekolah, pasar, di mana saja boleh. Yang penting ada timnya. Timnya itu tadi adalah kader. Kadernya terdiri dari 5 orang. Oke. Seperti itu. Kadernya ini dipilih dari puskesmas, mereka dilatih atau seperti apa? Kalau dipilih sih enggak. Jadi kader itu ya Yang dari rela, kelurahan. suka Biasanya rela? ini yang di Kota Bontang ini adalah biasanya dari kelurahan, ada PKK kelurahan. Oke. Nah, itu ibu-ibu kader itu yang dengan apa ya? Rela ya, dengan rela menjadi kader Posbindu. Nanti kalau sudah oke 5 orang bisa berkomunikasi atau berkoordinasi dengan puskesmas. Nanti kami dari puskesmas yang akan memberikan pelatihan kepada ibu-ibu kader. Oh, oke, Seperti baik. itu. Tetap koordinasi berarti Ya, ya. harus ada Oke. tetap. Nah, selanjutnya kegiatan apa saja sih biasanya dilakukan di Posbindu PTM? Kalau misalnya tadi kan kita lihat ada yang ngecek mata, ada yang ngecek darah, ada kegiatan apa saja lagi? Untuk Posbindu di Bontang ini yang sudah dilakukan adalah pertama, ini kan ada saya bilang tadi ada 5 kader ya, ada 5 kader. Jadi di meja pertama itu
kita melakukan registrasi pendaftaran. Oke, pendaftaran. Jadi kalau yang datang itu nggak serta merta ya udah langsung datang langsung dimang, iya, nggak kayak bisa. gitu. Jadi daftar, nanti ada pencatatan khusus, nama dan lain sebagainya, biodata. Kemudian di meja kedua kita akan melakukan wawancara. Wawancara terlebih Wawancaranya jangan dibayangin kayak kita wawancara gini Kerja. ya. Jadi wawancaranya adalah akan ditanyakan faktor-faktor resiko. Faktor-faktor resiko yang tadi kita bahas. Oke. Apakah dia merokok, olahraga apa tidak, makan sayur apa enggak, Tidak. makan buah apa enggak. Nah, Ini harus dijawab jujur ya dok ya? Ya, Jangan dijawab yang jujur. baik-baik ternyata Betul. enggak ya? Kemudian di meja selanjutnya kita akan melakukan pengukuran. Pengukuran itu berat badan, tinggi badan, lingkar perut. Lingkar perut. Ya. Sudah senyum aja, Mbak. Iya. Ini saya agak ngegas ini soalnya ya. Jadi lingkar perut. Kemudian di meja selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan tekanan darah dan gula darah atau kolesterol atau asam urat. Oke. Nah itu, kemudian di meja terakhir nanti ada konseling, yang konselingnya pun dilaksanakan oleh kader. Kader ya? Ya, jadi kita bekali kadernya dengan kita sudah kasih panduan, kemudian kita sudah kasih pelatihan. Nanti kader yang akan melaksanakan. Dari semua kegiatan tersebut tidak serta-merta tidak diapa-apain hasilnya. Dilaporkan. Tetap akan dilaporkan, dievaluasi, dan apabila ditemukan semuanya kan di Posbindu tadi deteksi dini ya. Kalau didapati ternyata gula darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, maka petugas yang ada di Posbindu akan merujuk masyarakat tersebut ke fasilitas kesehatan yang dia pilih. Oke, berarti saat deteksi dini itu dan ternyata terdeteksi, mereka bisa merujuk ya Iya. untuk ke puskesmas terdekat di daerahnya. Oke, baiklah, cukup jelas sekali, luar biasa. Kita udah banyak berbicara tentang diabetes mellitus sendiri dan tentang program dari Posbindu. Yang terakhir, mungkin kita akan tanya pesan dan harapannya masing-masing deh. Mulai dari Mbak Lindra, silahkan. Oke, harapan saya sebagai tenaga kesehatan di Kota Bontang adalah marilah kita masyarakat Kota Bontang bisa hidup cerdik. Kemudian mari kita datang ke Posbindu di wilayah kelurahan masing-masing ataupun di RT masing-masing. Biasanya kami akan melakukan pengumuman ya di masjid-masjid ataupun lewat WA group. Jadi datang saja, periksa saja, tidak perlu takut sehingga kita tidak perlu menunggu menjadi sakit. Oke. Semakin cepat kita tahu maka semakin cepat kita mendapatkan penanganan sehingga tidak menjadi sakit. Iya, Seperti baiklah. itu. Terima kasih Mbak Lindra. Pesan dan harapan dari Dr. Apnes, silakan. Ya, sebelum saya sampaikan pesan dan harapannya, mungkin saya tambahkan dikit buat sekedar informasi ya buat masyarakat. Komplikasi yang bisa ditimbulkan oleh penyakit diabetes itu ya seperti saya sudah singgung tadi bahwa menyerang sistem tubuh. Betul. Paling sering itu saraf dan pembuluh darah. Benar. Nah, apa saja komplikasi yang paling sering kita temui di masyarakat itu pertama itu penyakit jantung koroner. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau gagal jantung. Terus yang kedua stroke. Stroke. Nah, terus yang berikut ada namanya neuropati seperti yang Mbak Lindra sudah bahas tadi yang kaki harus bersihkan. Nah, itu neuropati itu maksudnya gangguan saraf. Gangguan saraf. Kemudian retinopati diabetik. Retinopati diabetik itu pembuluh darah di retina mata itu terganggu, akhirnya menyebabkan kebutaan. Dan yang terakhir itu gagal ginjal. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit tadi yang Mbak Lindra sudah jelaskan tadi yang tentang menjaga kebersihan kaki. Kenapa kita harus jaga kebersihan kaki? Karena pembuluh darah yang ada di kaki itu kan ujungnya ada namanya pembuluh darah perifer. Itu paling jauh kan. Nah, itu kan rusak nih kan. Nah, kalau misalnya kena luka, kenapa penderita diabetes itu lukanya gampang susah sembuhnya? Karena luka itu harus butuh asupan oksigen. Sedangkan untuk transfernya ke sana itu sudah rusak. Makanya lukanya susah untuk sembuh. Terus yang berikut karena gangguan saraf akhirnya kadang tidak terasa. Kalau ada luka. Makanya kalau misalnya penderita diabetes kenapa harus jaga kebersihan kaki karena itu. Tadi kalau sudah kena luka itu susah sembuh dan bisa sampai bolong kakinya tuh. Serem sekali kalau ya, gitu dok. seperti itu. Nah, untuk pesan dan harapan saya mungkin saya tambahkan aja dari Mbak Linda tadi.
kalau untuk yang masyarakat yang sudah terkena atau terdiagnosis terkena diabetes, harapan saya itu jangan bandel. Harus rutin kontrol setiap bulan ke dokternya, konsultasi. Walaupun merasa lebih baik ya. Ya, walaupun sudah merasa sehat, misalnya bulan ini, gula darah puasa saya sudah di bawah 126 nih. Atau bulan depan datang lagi, sudah di bawah 126 lagi nih. Sudah deh, sudah sembuh. Sudah sembuh nih. Nah, akhirnya berapa bulan atau tahun depan lagi baru datang, mulai terasa lagi gejalanya baru datang lagi. Nah, itu jangan sampai komplikasinya sudah kena baru datang lagi ya, seperti itu saja harapan saya. Oke, baiklah. Luar biasa. Ini memang kalau membahas kesehatan, semoga kita jadi semakin bersemangat untuk menjaga kesehatan dan tidak lupa untuk melakukan gerakan cerdik yang sudah dijelaskan oleh Mbak Andindra dan Dr. Agnes tadi. Baiklah, pemirsa NGTV dimanapun Anda berada, tuntas sudah dialog spesial kita pada malam hari, yaitu mengenal lebih dekat penyakit tidak menular, khususnya diabetes mellitus. Kami ucap terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf jika terjadi kesalahan kata ataupun via kami. Saya mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.